Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi merupakan sebuah tanda bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan Jepang. Namun, apakah kalian tahu bagaimana sih awal mula terjadinya proklamasi? Berikut peristiwa-peristiwa di sekitar proklamasi. Dokuritsu Shunbi Chosakai atau BPUPKI yang memiliki kepanjangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada 28 Mei 1945. Alasan Jepang membentuk BPUPKI adalah untuk menyelidiki segala sesuatu tentang usaha-usaha perserikatan kemerdekaan Indonesia. Adapun tugas BPUPKI yaitu 1. Merancang dasar negara, 2. Menyusun rancangan undang-undang dasar, 3. Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dan 4. Menyusun rancangan filsafat negara. Adapun Ketua BPUPKI adalah Rajiman Bedion Diningrat. Sidang resmi pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Maret hingga 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. BPUPKI juga melaksanakan sidang tidak resmi yang dilaksanakan pada masa reses atau masa istirahat dari kegiatan persidangan. Sidang pada masa reses dihadiri oleh 38 orang yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Sedangkan adapun sidang resmi kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945 dan membahas mengenai Undang-Undang Dasar Negara. Kota Hiroshima dijatuhi bom pada tanggal 6 Agustus 1945 oleh Amerika Serikat. Sebanyak 40 orang dan wilayah 47 km persegi hancur akibat bom atom. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom tetap berlanjut dengan jatuhnya bom Nagasaki yang menyebabkan menyerahnya Jepang. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan, pemerintah Jepang di Jawa atas perintah Jenderal Terauchi membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI, Dokuritsu Junbi Ikai. Para anggotanya akan dipilih langsung oleh Jenderal Terauchi yang merupakan penguasa perang tertinggi di Asia Tenggara, yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Untuk menyempurnakan PPKI, pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Bedion Diningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Dalam pertemuan itu, Insinyur Soekarno diangkat menjadi Ketua PPKI dan Muhammad Hatta menjadi Wakil Ketua PPKI. Jepang berjanji mengusahakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Jika Indonesia sudah merdeka, wilayahnya meliputi seluruh bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda setelah mereka tiba kembali di Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1948. Susunan anggota PPKI disempurnakan yakni terdiri atas 12 orang wakil dari Jawa, 2 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, 1 wakil dari Nusa Tenggara, dan 2 orang wakil dari golongan Cina. Jumlah anggota PPKI seluruhnya ada 21 orang. PPKI dijadikan sebagai badan nasional dan ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang. Hal ini demikian, PPKI bukan merupakan panitia pemberian Jepang, tetapi milik bangsa Indonesia sendiri. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu.
Penyerahan tanpa syarat itu terjadi setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Kaisar Hirohito tampil di radio nasional Jepang pertama kalinya mengumumkan Jepang menyerah. Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seketika tersiar ke berbagai negara. Namun, berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir, yang saat itu melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Berikut kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta diculik oleh para pemuda dibawa ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok terjadi kesepakatan antara golongan muda dengan golongan tua. Golongan muda diwakili oleh Ahmad Suparjo dan golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta. Kesepakatan itu berisi tentang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda ialah sebagai berikut. 1. Perundingan golongan tua dan muda cukup alot. 2. Terjadi perselisihan antara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3. Golongan tua yang diwakili oleh Bung Karno dan Bung Hatta ingin memproklamasikan kemerdekaan dilakukan melalui PPKI. 4. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI. Berikut perselisihan antara golongan tua dan golongan muda yang berhubungan dengan PPKI. 1. Golongan muda tak ingin pembacaan proklamasi kemerdekaan melalui PPKI karena menganggap PPKI sebagai badan buatan Jepang. 2. Golongan pemuda khawatir jika proklamasi kemerdekaan dibacakan melalui PPKI akan dianggap sebagai pemberian dari Jepang. Dan yang ketiga, golongan pemuda ingin menghindari adanya pengaruh dari Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat. Lalu, gagasan dasar negara tertu Indonesia tertuang dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang sila pertamanya berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, Piagam Jakarta ini telah ditandatangani oleh PKI pada tanggal 24 Juni 1945 oleh Soekarno. Pada saat itu, bunyi sila pertama tidak dianggap sebagai diskriminasi oleh karena hanya mengikat bagi pemeluk agama Islam saja. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, masyarakat Indonesia yang beragama Kristen mempersalahkan bunyi sila pertama dalam Piagam Jakarta tersebut. Lalu Muhammad Hatta segera mengumpulkan wakil golongan Islam untuk membicarakan persoalan tersebut. Hingga akhirnya dalam pembicaraan informal yang Muhammad Hatta lakukan, akhirnya disepakati bahwa bunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa dengan alasan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hingga pada akhirnya dalam sidang PPKI yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta menyampaikan perubahan pada sila pertama rumusan dasar negara Indonesia dalam Piagam Jakarta. Pada tanggal 20 Agustus 1945, adanya penyebaran berita proklamasi melalui surat kabar berita harian Jawa. Kabinet presidensial adalah kabinet pertama yang dibentuk di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 2 September 1945. Kabinet pertama ini hanya bersifat formal saja dan belum bisa melaksanakan roda pembangunan dan pemerintahan. Nama kabinet pertama ini juga sering dieja dengan kabinet presidentil. Dinamakan demikian karena setelah merdeka, Indonesia menerapkan sistem presidensial di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dengan pimpinan kabinet oleh Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta susunan kabinet yang pertama Menteri Luar Negeri oleh Mr. Ahmad Suparjo, yang kedua Menteri Dalam Negeri oleh RAA Wiranto-Kusuma dan Wakil Menteri Dalam Negeri adalah Mr. Harmani, dan yang ketiga Menteri Keamanan Rakyat oleh Supriyadi dan Sulyadi Kusumo,
Dan yang keempat, Menteri Kehakiman oleh Profesor Dr. Supomo. Yang kelima, Menteri Penerangan oleh Amir Syarifuddin dan Wakil Menteri Penerangan oleh Ali Sastro Amiyojo. Menteri Keuangan oleh Dr. Samsi Sastrawidagda dan Mr. A.A. Maramis. Yang ketujuh, Menteri Kemakmuran oleh Insinyur Surahman Cokro Adi Suryo. Yang kedelapan, Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum oleh Abikusno Cokro Suyoso. Yang kesembilan, Menteri Sosial oleh Iwa Kusuma Sumantri. Yang kesepuluh, Menteri Pengajaran oleh Ki Hajar Dewantara. Yang kesebelas, Menteri Kesehatan oleh Dr. Buntaran Martoatmojo. Yang kedua-belas, Menteri Agama oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Dan yang ke-13, Menteri Negara oleh Muhammad Amir, Mr. Sartono, Wahid Hasyim, A.A. Maramis, dan Otto Iskandar Dinata. Sultan Syahrir sebagai Ketua KNIP mengusulkan untuk mengganti susunan pemerintahan menjadi lebih demokratis dan terbebas dari pengaruh Jepang. Usul tersebut disetujui oleh Soekarno. Kabinet presidensil pertama dibubarkan dan diganti oleh Kabinet Syahrir I pada 11 November 1945.